Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam supranatural. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk sahabat TH2 dimanapun Anda berada. Saya Kang Dodo yang coba kembali mengawal kisah ini. Kisah ini cukup menarik, sahabat TH2. Untuk itu saya mengajak sahabat TH2 untuk kita simak bareng-bareng. Zulkifli saat itu masih berada di kelas 1 SMK. Dia dan adiknya yang perempuan terlahir dalam kondisi yang serba berkecukupan. Karena ayahnya termasuk orang kaya di kampung itu dan mempunyai banyak uang. Tapi sahabat TH2, ayah Zulkifli dan keluarganya banyak dicemoohkan warga setempat. Karena ayahnya dengan uang yang banyak, dia meminjamkan kepada warga-warga setempat yang memerlukan uang, tapi dengan imbalan bunga yang cukup tinggi 5%. Dari situ keluarga Jupri mendapatkan banyak uang. Di sisi lain, keluarga Jupri banyak dicemoohkan tetangga-tetangganya dan juga warga setempat karena orang tua Jupri adalah salah satu rentenir. Salah satu warga kampung tersebut yang begitu membenci ayahnya Zulkifli adalah Pak Sabar. Pak Sabar memang pernah meminjam uang kepada ayahnya Zulkifli dan ternyata dia tidak bisa kembalikan. Maka sejumlah sawahnya pindah ke tangannya ayah Zulkifli. Begitu kecewa Pak Sabar dengan kondisi seperti itu dan begitu mirisnya juga dendamnya Pak Sabar kepada ayahnya Jupri. Pak Sabar berangkat ke Jakarta untuk merantau mencari uang dan sekembalinya Pak Sabar kembali menjadi orang kaya dan banyak uang. Bahwa pada saat seperti itu Pak Sabar mulai terkenal kembali dan dia menjadi orang kaya, sehingga masyarakat di sana yang mau pinjam uang tidak perlu membayar bunganya. Pak Sabar memberi dengan ikhlas. Dan dengan uang itu Pak Sabar juga mengajak dan membayar orang kampung untuk mengusir keluarga Jupri yang merupakan rentenir di kampung itu dan mencelakakan warga di sana. Tapi untung sahabat TH2, kepala kampung di sana melerai semua itu sehingga selamatlah keluarga Zulkifli dari amukan warga setempat. Berjalan prosesnya sahabat TH2, pada saat itu dengan berat hati dan hampir kecewa keluarganya Zulkifli melihat kondisi seperti itu. Dan kehadiran Heri, anaknya Pak Sabar, yang merebut Yanti, kekasihnya Zulkifli yang baru setahun ini dipacari, membuat Zulkifli begitu sakit hati dan begitu frustasi, sehingga dia banyak bolos sekolah karena terganggu pikirannya hampir 3 bulan. Padahal 2 bulan ke depan Zulkifli harus mengikuti ujian nasional kelulusannya. Maka dengan nilai yang pas-pasan, ternyata Zulkifli bisa lulus juga. Alhamdulillah, walaupun berat hati dan berat kondisinya, karena sudah tidak banyak lagi warga setempat yang meminjam uang kepada ayahnya Zulkifli. Di samping itu, dengan nilai pas-pasan, pupus harapan Zulkifli untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sahabat TH2. Karena ayahnya sudah mulai menurun penghasilannya, di samping itu biaya untuk masukkan sekolah SMK adiknya yang perempuan juga memerlukan biaya yang besar. Di tengah kegalauannya, Zulkifli berpikir untuk bisa mencari kerja apapun, yang penting hasilnya nanti bahwa masyarakat atau orang melihat dia menghasilkan dengan sendiri, dengan kerjanya, tidak dari hasil uang rentenir ayahnya. Terbenak di pemikiran Zulkifli untuk pergi ke rumah Pak Lilik, adalah saudara jauh dari ayahnya yang tinggal di kampung sebelah. Maka dia berangkatlah menjumpai dan silaturahmi kepada Pak Lilik. Dia menceritakan bahwa dia ingin sekali bekerja dengan penghasilan sendiri, bagaimana dia ingin membahagiakan keluarganya, sahabat TH2. Lantas
Pak Lilik sambil menghisap rokoknya, baiklah kalau begitu. Kamu adalah anak yang gigih dan mau membantu keluarga. Iya Pak Lilik, karena keluarga kami sudah hampir diusir dari kampung situ dan ayah juga udah sering sakit-sakitan. Maka saya harus mencari solusi jalan keluar dengan saya bekerja. Saya berharap kami bisa hidup yang lebih baik lagi. Ternyata pada saat seperti itu di hadapan Pak Lilik, Zulkifli bukan hanya meminta untuk bisa membantu Pak Lilik mencari pekerjaan, tapi dia lebih pada menitik beratkan setelah Pak Lilik mengucapkan, baik nanti kamu akan saya bantu untuk bisa ilmu melancarkan rezeki. Tapi Zulkifli berkata bahwa Pak Lilik lebih baik kalau bisa Pak Lilik mengajarkan saya bagaimana ilmu membalas dendam. Pak Lilik terkejut, apa maksudmu? Iya. Karena saya ingin membalas semua kelakuan orang-orang kampung, termasuk Pak Sabar terhadap keluarga kami, Pak Lilik, yang sudah jatuh sengsara seperti ini dan harus diusir dari kampung. Oke, baik seperti itu. Tapi bahwa kamu sudah cukup matang berpikir seperti ini, sebab akibat yang kamu buat. Saya siap, Pak Lilik. Karena di benaknya Zulkifli, dia ingin kembali mengambil Yanti dari pelukan Heri, di samping membagikan keluarganya. Proses itu berjalan, lantas Pak Lilik menyarankan, kamu harus melakukan ritual. Apakah kamu berani? Karena sudah tekad bulat, Zulkifli mengangguk dan mengiyakan apa kata Pak Lilik. Baik, kita harus mendapatkan tanah yang biasa dibuat untuk mengganjal tubuh seorang mayit di dalam kuburnya. Dan harus mayit itu baru dan dari makamnya anak yatim. Baik Pak Lilik, di satu hari di malam itu yang sesuai sudah dijanjikan, berangkatlah Pak Lilik juga Zulkifli di sebuah pemakaman, mereka mencari. Dan saat itu Zulkifli teringat bahwa ada warga kampung situ yang anak yatim piatu yang baru meninggal 4 hari lalu. Posisinya berada di belakang makam kawasan kuburan itu, makam itu. Maka di sana setelah di hadapan makam yang masih merah tanahnya, Pak Lilik dan Zulkifli membongkar kuburannya sampailah pada mendapatkan tanah yang biasa dibuat orang untuk mengganjal mayit yang baru meninggal. Proses berjalan sahabat TH2 dan itu selesai, mereka kuburnya kembali diuruk lagi, diperbaiki. Lantas selesai mereka pulang ke rumah Pak Lilik. Proses ritual itu dibantu Pak Lilik. Di kamar khusus Pak Lilik mereka melakukan ritual. Dengan tanah itu dihancurkan oleh Pak Lilik, dihaluskan sampai menjadi debu. Lantas dari situ dibantu Zulkifli membaca mantra oleh Pak Lilik. Setelah proses berjalan malam itu sahabat TH2, 2 hari kemudian Zulkifli disarankan untuk melemparkan debu tanah itu di halaman rumah Pak Sabar. Prosesnya sudah berjalan sahabat TH2 dan Zulkifli berhasil melakoninya dengan baik. Setelah 2 hari berselang, maka pada saat Zulkifli melewat depan rumahnya Pak Sabar, terdengar Pak Sabar teriak-teriak dan menangis. Juga terkadang menyesal akan tindakan yang sudah pernah dilakukan terhadap siapapun. Itu terdengar sekali oleh Zulkifli. Beberapa minggu kemudian, Zulkifli kembali lewat di depan rumahnya Pak Sabar. Dan dia ingin mengetahui hasil yang sudah dia lakukan. Nah, di situ terdengar Pak Sabar kembali teriak-teriak dan meminta ampun, juga memohon maaf kepada setelah apa yang dilakukan kepada orang lain. Terus berjalan prosesnya sahabat TH2. Sebulan kemudian Zulkifli mendengar Pak Sabar meninggal dunia. Lantas dari kabar ayahnya Zulkifli yang ikut melayat, bahwa Pak Sabar meninggal dalam kondisi yang tidak normal dan tidak wajar. Seperti itu ayahnya Zulkifli bercerita. Setelah Pak Sabar meninggal dunia, keluarganya ternyata pindah ke Jakarta sahabat TH2 dan rumahnya dikosongkan begitu tanpa penghuni. Dan sepeninggal keluarga Pak Sabar, keberuntungan datang kepada pihaknya Zulkifli, di mana Yanti yang dulu menjadi pacar Heri kembali menjadi kekasihnya setelah Yanti bilang bahwa Heri meninggalkan dia begitu saja. Cukup bahagia hatinya Zulkifli kembali mendapatkan Yanti sebagai kekasihnya, dan dengan modal
yang didapatnya sendiri, Zulkifli menjadi pengusaha ayam potong. Dan begitu laris sahabatnya dua. Begitu banyak pelanggan, sehingga dia harus mempekerjakan 5 orang karyawannya untuk mengantar ke sejumlah pelanggan. Nah, ini berjalan seperti itu. Ayahnya pun sudah sehat dari penyakit paru-parunya. Dan adiknya pun yang perempuan sudah tidak pernah kesulitan lagi dalam keuangan sekolahnya. Proses berjalan. 2 tahun kemudian, Zulkifli berhasil meminang dan menikahi Yanti, kekasihnya. Setelah berjalan seperti itu, 3 bulan Yanti dinyatakan hamil dan diperiksa ke dokter. Bayinya alhamdulillah dalam kondisi sehat, lincah dan baik-baik saja. Tetapi sahabat TH2, ternyata di bulan ke-6 kehamilan Yanti, Yanti merasakan bahwa ada yang rasa sakit di perutnya yang begitu membuat dia tidak bisa tidur. Itu kejadian setiap malam jam 12. Bahkan seringkali di saat sakitnya itu Yanti, dia mengelus perutnya dan dia sering muntah sampai muntah darah sahabat TH2. Dengan kekhawatiran seperti itu, sering Zulkifli mengantarkan dia ke tempat bersalin atau pemeriksaan kehamilan. Tapi dokter menyatakan bahwa bayinya sehat-sehat aja, aman-aman aja. Lantas tiba-tiba saat itu hari pagi, Zulkifli ingin mengantarkan ayam potongnya kepada pelanggan. Tiba-tiba istrinya berbisik, "Mas, kok kandungan saya itu bayinya kerasa tidak ada pergerakan lagi, Mas." Terkejut Zulkifli saat itu sahabat TH2 mendengar ucapan itu. Maka semangatnya pun hilang untuk berusaha saat itu mengantarkan ayam potongnya. Maka ditunda semuanya. Lantas dia konsentrasi kepada istrinya Yanti dan dia bawa ke tempat dokter yang lebih besar di rumah sakit semacam itu. USG dilakukan seperti itu. Ternyata begitu terkejut. Dinyatakan oleh dokter kandungan itu bahwa bayi yang dikandung oleh Yanti sudah tidak bernyawa lagi 2 minggu yang lalu. Begitu terkejut dan pingsan Yanti saat itu sahabat TH2. Dan begitu pun Zulkifli begitu terkejut dan kagetnya. Proses berjalan sahabat TH2. Hari demi hari Yanti kembali merasa kehilangan karena meninggalnya anak yang dikandungan tersebut. Lantas dia mulai depresi dan dia seperti orang tidak sadarkan diri. Kadang-kadang membawa guling, menimang-nimang, dianggapnya guling itu bayinya. Begitu sedih dan begitu terdukanya Zulkifli melihat istrinya yang dulu gemuk, pipinya berisi, sekarang tinggal tulang. Bahkan tanpa sadar kadang-kadang Yanti mengamuk dan banyak melukai warga di sana. Maka demi keamanan keluarganya, Zulkifli mengambil Yanti dan langsung dipasung di kamarnya. Sehingga karena dianggap dia sudah tidak bisa sembuh dari penyakitnya. Padahal sebelum itu sahabat TH2, Zulkifli di samping membawanya ke dokter spesialis kandungan, dia juga membawa ke tempat orang pintar dan segala macam. Bahkan ada satu yang menjadi ganjalan di dalam pikiran Zulkifli. Karena ada satu orang pintar menanyakan, apakah Bapak pernah membuat kesalahan kepada orang lain? Maka dengan cepat dan agak gugup, Zulkifli menjawab, tidak pernah Pak. Karena di dalam hatinya Zulkifli, mana mungkin saya bercerita soal ini terhadap orang ini, soal peristiwa saya dengan Pak Sabar. Dan pada saat itu sahabat TH2 dalam kondisi yang bingung. Pada saat ayah dan ibunya tidak ada, Jupri sedang mengantar istri ke rumah sakit. Tiba-tiba rumah keluarganya Zulkifli itu terbakar sahabat TH2. Habis semua. Hasil penjualan sawahnya pun dan segala macam habis. Tinggal separuh rumah itu. Zulkifli merenung, apakah ini pembalasan dari yang sudah saya buat? Terus berjalan, tiba-tiba setelah Jupri suatu saat setelah pulang dari pasar untuk mengelola usaha ayam potongnya, Jupri terjatuh di kamar mandi, diangkat sebisanya oleh orang tuanya, dan dari situ Jupri ternyata merasa semuanya yang sebelah kiri itu kebal dan hilang rasa. Diperiksa di dokter ternyata Jupri dinyatakan stroke sahabatnya 2. Maka dari situ ayah dan ibunya mulai banting tulang untuk menambah mencari penghasilannya. Dulu
saat masih belum dinyatakan gila, Yanti itu masih sering diberikan vitamin, obat oleh Zulkifli. Tapi sekarang jangankan untuk membeli vitamin atau obat, karena keuangan keluarganya Zulkifli pun makin merosot dan makin kesulitan. Sahabat TH2 setelah duduk termenung, Zulkifli meratapi apa yang terjadi. Dia sudah tidak bergerak, badannya setruk sebelah. Di situ dia meratapi bahwa untuk apa saya saat itu balas dendam. Rupanya Zulkifli menyesal kalau akhirnya keluarga saya tersiksa seperti ini. Anak saya meninggal dalam kandungan istri. Istri saya gila dan depresi yang sedang dipasung. Orang tua saya harus bersusah payah mencari uang. Terkadang ayahnya harus mencari rongsokan untuk dijual, untuk menghidupi keluarganya. Dari sini Zulkifli menyesali semua tindakannya. Tapi sahabat TH2, ini sudah terlambat. Karena ternyata dendam yang dibuat oleh Zulkifli justru berbalik kepada keluarganya sendiri. Sahabat TH2, kisah ini bisa kita ambil hikmah positifnya. Bahwa ternyata seperti kata pepatah, jangan mudah mengikuti hawa nafsu untuk dendam. Karena suatu saat pasti ada pengadilan dari Allah untuk membalasnya. Itu hikmah positif yang bisa kita ambil sahabat TH2 dan pembelajaran buat kita supaya juga tidak melakukan hal yang tidak baik yang dilakukan orang kepada kita. Demikian kisah yang bisa saya paparkan sahabat TH2. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.